ada yang masih panas-panas. Baru pada bangun ya. Yuk kita sekarang sama-sama kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Aku undang semuanya untuk bangkit berdiri di rumah masing-masing. Kita mau nyanyi Saya Bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Saya bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Sekali lagi sekarang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang. Udah bergirang belum semuanya? Udah dong pastinya. Mana coba tunjukin muka bergirang ya. Ke mama papahnya deh. Tunjukin bergirang kak. Senyum. Senyum. Bergirang gak ada yang sembarut dah. Sekarang sebelum kita masuk dalam doa, kita mau angkat satu penyembahan dulu. Kita mengatakan Bapak kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau telah kembali mengizinkan kami Tuhan untuk bisa beribadah, bisa memuji nama Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, sebentar kami akan memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang hadir di setiap rumah kami Tuhan. Meskipun kami tetap beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan beri kekuatan pada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang terus pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya, pakai gerakan semuanya. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Doa tiap hari. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Silakan duduk. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi, kita mau katakan lingkup-lingkup. Dengan sayangmu
Bapa yang bertata dalam surga, Tuhan terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal sampai pertengahan. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan sekarang kami tiba saatnya untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong sertai kakak-kakak kami. Tuhan tolong berikan hikmat kepada mereka supaya mereka bisa membawakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan juga tolong hadir dalam hati kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu, supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan kami dapat menerangkannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom. Ketemu lagi sama Kak Kezia. Gimana, udah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Jadi hari ini Kak Kezia akan membahas suatu topik, suatu sifat yang dibenci sama Tuhan. Orang yang bersikap seperti ini termasuk melakukan dosa loh. Kira-kira apa coba, bisa tebak gak? Sikap apa sih yang dibenci sama Tuhan? Sikap ini termasuk dalam hal-hal jahat yang tertulis di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Kita buka yuk di Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari hal-hal jahat tadi, yaitu kesombongan. Mungkin kita udah sering mendengar kata kesombongan, tapi sebenarnya kesombongan itu apa sih? Sombong adalah ketika kita meninggikan diri kita karena suatu hal yang kita miliki. Banyak sekali hal-hal yang bisa mendorong kita untuk menjadi sombong, makanya kita harus sangat hati-hati. Salah satu sikap yang mencontohkan suatu kesombongan di dalam Alkitab adalah kisah Menara Babel. Kisah Menara Babel tertulis di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Jadi pada waktu itu orang-orang di bumi memiliki satu bahasa yang sama. Lalu di ayat 4 tertulis mereka ingin mendirikan kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan mereka ingin mencari nama agar mereka tidak terserak atau tersebar ke seluruh bumi. Tindakan itu merupakan tindakan kesombongan karena menara yang puncaknya sampai ke langit itu menunjukkan mereka ingin menyamai atau menyaingi tahta Tuhan. Dan Tuhan tidak menyukai sikap itu. Terlihat di ayat 7, akhirnya Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Kisah serupa dialami oleh Lucifer yang tertulis di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Coba yuk kita lihat seperti apa sih keinginan Lucifer yang menggambarkan kesombongan. Kita baca di ayat 13 dan 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Wah, ternyata itu keinginan Lucifer yang menggambarkan kesombongan. Sama seperti orang-orang yang ingin mendirikan Menara Babel. Ia ingin menyaingi Tuhan, ia ingin menyamai yang maha tinggi. Tapi apa yang terjadi pada Lucifer selanjutnya? Kita baca di ayat yang ke-15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi yang terjadi pada Lucifer adalah yang sebaliknya. Nah, dari dua kejadian tersebut kita dapat melihat bahwa Tuhan sangat tidak menyukai kesombongan. Dan kesombongan adalah awal dari kehancuran.
Lalu mengapa sih Tuhan sangat tidak menyukai kesombongan? Kita baca yuk alasannya di Yesaya 2 ayat 11. Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah, dari ayat ini kita bisa lihat kenapa Tuhan sangat membenci kesombongan. Karena ketika manusia mulai sombong, ketika kita mulai meninggikan diri kita lupa bahwa seharusnya hanya Tuhan sajalah yang ditinggikan. Seperti yang tadi tertulis di Yesaya 2 ayat 11. Coba sekarang kakak minta kalian sebutin, kira-kira apa aja sih yang mendorong kita menjadi sombong? Kepintaran, kekayaan, harta benda, barang-barang, prestasi, talenta, dan masih banyak lagi. Nah, seharusnya kita ingat bahwa semua itu adalah pemberian dari Tuhan, bukan diri kita yang memiliki, tapi Tuhan yang memberikannya kepada kita. Nih, kakak kasih contoh ya. Misalnya ada adik-adik yang pintar, yang selalu berprestasi. Dari kelas SD, SMP, SMA, juara 1 terus. Nah, kalian tidak boleh sombong. Kalian harus ingat bahwa kepintaran itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepintaran kepada kita. Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk menghafal. Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Maka dari itu, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh bermegah diri. Jadi, hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak boleh sombong atau meninggikan diri. Karena Tuhan tidak menyukai kesombongan dan hanya Tuhan sajalah yang patut ditinggikan. Nah, kalau kita sudah diberikan berkat seperti kepintaran, harta benda, prestasi, talenta, dan lain-lain, daripada kita sombong, mendingan kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan berkatnya kepada kita. Oke, ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 2 ayat 11 yang berisi, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami agar kami tidak sombong, agar kami tidak bermegah diri, tidak meninggikan diri. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengingatkan kami bahwa semua yang kami punya ini adalah dari Engkau Tuhan, adalah berkat-Mu ya Tuhan. Maka dari itu hanya Engkau sajalah yang ditinggikan dari setiap apa yang kami punya. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami terus untuk tidak sombong dan tidak bermegah diri. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati orang tua kami, berkati kesehatan kami, keluarga kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa.